Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pertemuan ke-15 ya untuk mata kuliah kimia anorganik dengan topik korosi dan pencegahannya. Nah, di sini ada Ibu berikan ilustrasi ya, 3 gambar di slide pertama ini bisa kalian amati bahwa ada besi yang mengalami karat, ada besi yang masih baru. Nah, ada juga paku dan ada larutan-larutan kimia. Nah, ini semua yang akan menjadi topik kita hari ini dengan tema ini yang akan dibawakan oleh Ibu sendiri. Dan sekaligus juga Ibu setelah materi selesai akan memberikan kisi-kisi untuk soal UAS pekan depan karena akan ada konten terkait review materi. Jadi harapannya besar harapan Ibu adalah nilai kalian maksimal di UAS nanti karena sudah dikasih kisi-kisinya ya. Oke. Di slide kedua ini, Ibu berikan dalam bentuk bagan konten materi yang akan kita diskusikan hari ini. Ini Ibu ambil lagi-lagi materi SMA dari Kementerian ini, Kemendikbud dulu ya namanya. Korosi pada logam. Pembahasannya meliputi yang pertama proses dan faktor penyebab korosinya. Lalu di bagian kedua nanti ada cara pencegahan korosi. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, proses dan faktor penyebab korosi. Faktor utamanya adalah udara dan air. Konten kedua, cara pencegahan korosi meliputi yang pertama teknik pelapisan dan yang kedua ada teknik perlindungan katoda. Nah, jadi ini masih serangkaian ya sama materi pekan lalu terkait sel galvani khususnya ya di sel volta atau sel galvani. Karena kalau kalian masih ingat bahwa eh, kalau dia si sel galvani itu dia kan KPAN, katoda positif, anoda negatif. Jadi nanti bisa kita melakukan pencegahan korosi dengan teknik perlindungan katoda. Jadi katodanya dilindungi sehingga dia mencegah untuk mengalami yang namanya reduksi. Dengan dicegah katodik itu maka dia tidak akan mengalami yang namanya korosi. Nah, ini caranya ada 2 nanti, itu yang akan detail kita diskusikan untuk pertemuan ke-15 ini. Kita mulai dari pengertian ya. Pengertian korosi adalah proses rusaknya logam akibat logam tersebut berubah menjadi senyawa lain melalui reaksi redoks dengan lingkungannya sehingga nilai fungsi serta estetikanya berkurang. Nah, coba kalian bayangkan di situ Ibu sudah ini ya, sudah cetak tebal beberapa kata yang menjadi inti dari pengertian dari korosi ini. Yang pertama rusaknya logam. Nah, jadi korosi adalah penurunan fungsi dan sifat dari suatu logam atau dia karena mengapa dia dibilang berkurang ininya fungsinya sama sifatnya mengalami perubahan itu karena dia sudah terbentuk senyawa baru, berubah ya menjadi senyawa lain. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan tersebut? Adanya reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Nah, efeknya adalah pada fungsi serta nilai keindahannya. Coba kalian bayangkan jika yang berkarat adalah jembatan yang kita pakai untuk melintas, bisa menghubungkan antara satu daerah yang lain dengan daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, tentu kerugian nilai ekonominya akan besar ya. Atau kalian punya, kita lagi manifesting nih, kalian punya kafe yang dimana kafe itu bisa banyak kursi-kursi nongkrongnya, tapi karena kalian kurang
merawat kursi tersebut akhirnya dia berkarat, kalau orang duduk jadinya kotor, benda-bendanya, laptopnya, dan tentunya itu akan mengurangi pengunjung yang datang ke kafe kalian. Yang jelas di sini yang perlu kalian highlight adalah korosi itu adalah terbentuknya senyawa baru. Akibat apa? Proses reaksi redoks. Berikut adalah gambaran proses korosi yang mana adalah reaksi kimia redoks antara logam dan lingkungannya yang membentuk zat baru dan karat. Ini batang besinya deh ya. Batang besinya lalu dia berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungannya bisa berupa banyak hal. Jadi Ibu jelaskan dulu pelan-pelan. Proses ini terjadi ketika logam bersentuhan dengan elektrolit. Elektrolit itu bisa berupa air atau asam dan membentuk sel elektrokimia dengan kutub anoda yang teroksidasi dan katoda yang mengalami reduksi. Faktor faktor elektrolit ya atau faktor-faktor yang bisa mempercepat korosi ini adalah kelembapan tinggi, keberadaan elektrolit seperti air laut, keasaman lingkungan, dan permukaan logam yang tidak rata dapat mempercepat terjadinya korosi. Nah, jadi tahapannya ada 4 tahap ya. Yang pertama, ketika logam bertemu dengan elektrolit, nah kalau diilustrasikan di sini ada besi panjang ini, terus dia ditetesi dengan air. Ada tetesan air yang mengenai si besi ini. Nah, elektrolitnya berarti dari air ya. Maka terbentuklah sel elektrokimia yang terdiri dari anoda, katoda, elektrolit, dan hubungan listrik. Nah, karena sudah berupa sel elektrolit, maka kita harus membedakan, dan ini adalah reaksi redoks ya, maka pasti ada yang mengalami yang namanya oksidasi, ada yang mengalami reduksi. Nah, oksidasi terjadi di anoda. Logam di bagian anoda, ini ya daerah anodanya, logam di bagian anoda melepaskan elektron dan teroksidasi menjadi ion logam. Nah, ini dia reaksinya. Sedangkan elektron yang dari anoda ini bergerak ke katoda. Elektron ini bergerak ke katoda, daerah katoda ini. Nah, dia di katoda terjadi reduksi dengan oksigen di udara. Maka di sini reaksinya ya. Di daerah katoda terjadi reaksi ini. Oksigen bertemu dengan tadi si elektron yang dari anoda. Maka dihasilkanlah ini. Setelah itu, karena sudah ada yang mengalami di anoda mengalami oksidasi dan di katoda mengalami reduksi, maka terbentuklah zat baru. Mana zat karatnya? Yang senyawa yang ini. Ini ya, senyawa karat pada besi, ini ininya. Fe2O3NH2O. Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya apa senyawa baru yang terbentuk dari proses korosi, jawabannya adalah senyawa ini. Fe2O3 NH2O. NH2O ini artinya dia mengikat sejumlah uap air. Oke, di slide kelima ini tentang pencegahan korosi. Jadi untuk mencegah proses korosi tadi bisa dilakukan dengan 2 cara besar. Yang pertama, pelapisan logam. Nah, pelapisan logam ini dilakukan dengan 4 cara. Bisa melalui pengecatan, jadi dilapisi cat si logam kita. Yang kedua, bisa logam kita ini kita lapisi dengan plastik atau kita bungkus dengan plastik. Yang ketiga, pelumuran minyak atau oli, sehingga sama tujuannya pengecatan, pelapisan dengan plastik, pelumuran minyak atau oli, dan terakhir pelapisan dengan logam lain, itu fungsinya untuk memblok sehingga elektrolit baik itu berupa air, udara, atau kelembapan, atau tadi daerah yang enggak rata, nah itu untuk dia memblok akhirnya si elektrolit ini tidak bisa kontak dengan logam kita. Nah, cara yang dilakukan di industri
relatif, khususnya untuk industri ini ya, pengeboran minyak kan kilang minyaknya itu semua kita pakai logam ya. Nah, cara yang bisa dilakukan agar kilang minyak yang ada di dasar laut itu tidak berkarat, kan berkarat lama-lama kalau dia berkarat terus mungkin awalnya warnanya aja yang berubah. Nah, tapi kalau semakin lama karatnya nggak dicegah atau dihilangkan karatnya, pasti dia akan bisa melubangi kilang minyak itu. Nah, yang bisa dilakukan untuk alat-alat yang bahkan ekstrim ya, yang ada di dasar laut, itu bisa kita pakai teknik perlindungan katoda. Karena tadi ya, bahwa prinsipnya adalah korosi ini proses terjadinya reaksi redoks. Jadi kita bisa manfaatkan tuh, kita bisa tahu dengan cara karena yang dilindungi katoda sehingga harus ada yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan adalah sisi lain dari reaksi redoks. Tentunya yang dikorbankan adalah si anoda. Yang kedua juga bisa dilakukan dengan penggunaan arus paksa. Nah, di slide ke-6 ini Ibu tampilkan lagi jembatan keledai untuk deret volta ya. Nah, ini deret voltanya. Ibu ingatkan lagi bahwa deret yang paling kiri ini litium sampai yang paling kanan ini nilainya berdasarkan nilai potensial reduksinya ya. Jadi Li ini yang paling minus nih nilainya, sedangkan Au atau emas ini yang nilainya paling positif, paling sulit teroksidasi. Jadi bisa dibilang bahwa Li ini yang paling rentan teroksidasi adalah si Li, litium, jika dibandingkan di deret volta. Nah, kita balik ke pencegahan korosi. Nah, korosi kan logam yang paling sering kita mengalami perkaratan, kita sederhanakan saja adalah logam Fe atau besi. Nah, dengan melapisi si Fe ini dengan logam lain. Nah, ketika kalian ingin melindungi besi, ini ya, kita ingin mencegah korosi. Nah, kita bisa melapisi besi kita ini dengan logam-logam sebelum yang ada di sebelah kiri si besi ini. Jadi kita bisa pakai logam litium, kalium, dan lain-lain yang nilainya lebih minus daripada si besi, itu bisa kita gunakan untuk melindungi si besi. Sehingga yang teroksidasi lebih dulu adalah logam lain tersebut. Inilah mengapa Ibu menampilkan deret volta. Jadi kalau ada muncul pertanyaan, kita bisa melapisi logam besi kita dengan logam apa? Nah, ini dia, cari yang di sebelumnya Fe dari deret volta. Karena nanti kalau kalian lapisi dengan yang setelahnya, otomatis maka yang teroksidasi adalah si Fe-nya. Beda halnya ketika kalian melapisi besi kalian atau produk kalian, produk logam kalian, umumnya besi ya, dengan yang ada di sebelumnya ini. Ini berdasarkan deret volta ya nilainya. Nah, maka nanti yang mengalami ketika dia kontak dengan elektrolit, baik itu air hujan atau air hujan kan asam ya. Air hujan atau air bahkan dibilang bahwa air biasa aja. Nah, itu pasti akan menghasilkan ini tadi, akan menyebabkan dia mengalami korosi. Nah, kalau kita sudah lindungi mie besi dengan logam lain yang ada di sebelumnya dari deret volta, maka yang mengalami oksidasi atau mengalami korosi adalah logam itu terlebih dahulu. Jadi lebih sederhananya, misal kalian punya besi nih, lalu kalian lapisi dengan aluminium. Maka besi yang sudah dilapisi itu dia akan dilindungi oleh si aluminium ini. Karena aluminium itu yang langsung kontak dengan elektrolit sehingga dia yang terkelupas atau mengalami kerusakan. Seperti itu. Nah, ini ilustrasi di slide 7 ini ilustrasi ya yang tadi Ibu sebutkan, tapi ini memang real digunakan untuk tanker atau tempat penyimpangan kilang minyak yang Ibu cerita tadi ya di dasar laut itu kan ada kilang-kilang minyak tuh. Nah, agar drumnya ini tetap bagus, tidak mengalami kebocoran, nah dia menggunakan teknik pelapisan dengan logam atau pengorbanan si anoda. Perlindungan katoda dengan mengorbankan si anoda. Nah, ini yang bisa digunakan, ini kan tanknya drumnya dari besi ya, iron storage tank. Nah, itu dia dilindungi dengan magnesium. Karena ingat tadi kalau kalian masih hafal
hafal deret volta, magnesium ini, Mg ini dia berada di sebelah kiri atau E-selnya bernilai lebih negatif daripada si Fe. Nah, makanya yang mengalami oksidasi adalah si logam Mg ini. Sehingga besinya terlindungi karena yang mengalami reduksi bukan besinya tapi ini yang menghasilkan air ini ya. Nah, maka besinya tetap aman sampai si Mg ini habis. Baru kalau Mg-nya sudah habis banget, baru maka yang diserang adalah si besinya. Nah, makanya di industri pengoboran minyak ini yang di dasar laut pasti ini ditinjau secara berkala. Karena itu tadi ya, kalau prinsipnya pelindungnya atau Mg-nya yang dikorbankan ini sudah habis, maka dia harus diganti lagi agar tidak mengenai si besi ini, kilang minyak dari besi ini. Selain cara tadi dengan perlindungan katoda dengan mengorbankan anoda, bisa juga dilakukan dengan memberikan proses arus paksa untuk mencegah korosi. Nah, ini sistemnya. Ini sebenarnya ilustrasinya dua gambar ini sama jadinya hanya diperbesar di gambar yang kedua. Tapi yang perlu kalian highlight adalah ini juga untuk melindungi tank atau drum yang ada di dasar laut untuk menyimpan kilang minyak yang ditambang. Nah, jadi ini ya ada air laut nih, sea water. Nah, ini otomatis kan secara logika kalau ada air laut dia pasti akan menyebabkan korosi dengan cepat. Nah, agar si kilang ini tercegah dari korosi bisa dilakukan dengan arus paksa. Caranya adalah dengan menghalangi arus ini, ada arus yang diberikan, ini arusnya ada ya, sistemnya menggunakan sumber listrik eksternal untuk memberikan arus searah atau DC ke struktur logam sehingga menjadikan logam tersebut menjadi katoda. Nah, arus ini melawan arus korosi alami yang menyebabkan logam terdegradasi dengan cara menghalangi sisi anodik dan memastikan seluruh struktur menjadi katoda yang terlindungi dari korosi. Nah, jadi perlindungannya itu dengan cara arus yang dialirkan ini memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar dari arus korosi sehingga menetralkan atau membalik arah arus anodik dan mengubah seluruh struktur menjadi katoda. Dengan semuanya menjadi katoda, maka logam tidak akan mengalami oksidasi yang sebagai penyebab korosi. Di slide 9 ini kita sudah masuk ke review materi untuk persiapan UAS atau final test. Ibu ingatkan lagi bahwa yang materi sama Ibu kan dimulai dari pertemuan 9 ya. Kita mulai dengan unsur-unsur dari golongan non-logam. Ada hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, sulfur, dan selenium. Nah, jadi nanti yang muncul soal, ini khususnya di pilihan ganda ya, kan pilihan ganda ada 15 soal yang Ibu bagi menjadi ada 2 soal terkait ini, non-logam dari 7 unsur ini, hidrogen sampai selenium. Lalu yang ke pertemuan 10 kita terkait tentang golongan 7A dan 8A. Ini ada 3 soal. Jadi tolong ini perhatikan lagi ya konten yang kan dulu di pertemuan ini kita hanya membagi menjadi 4 ya. Mulai dari konfigurasinya, bagaimana dia di mana kita bisa menemukan, lalu penerapannya dan ciri-cirinya, karakteristiknya. Nah, di pertemuan ke-11 tentang metaloid. Metaloid itu dulu dipadatkan ya metaloid ini menjadi satu pertemuan karena di pertemuan ke-12 kalian presentasi. Nah, di metaloid ada 7 unsur, ini juga masuk sebanyak 3 soal. Jadi 2, 3, 3 sudah 8 soal ya pilihan ganda. Untuk masuk ke pertemuan ke-13 kita reaksi redoks yang pilihan ganda ada 2 soal dan
soal untuk esai untuk reaksi redoks ada 1 soal. Nah, terus lanjut ke pertemuan ke-14 pekan lalu, sel galvani dan elektrolisis. Karena ini ada 2, masing-masing Ibu munculkan 1 soal terkait materi ini. Ingat sel galvani untuk mudah menghafalkannya kita singkat Kapang. KPANG, galvani. Katoda positif, anoda negatif. Lawannya adalah sel elektrolisis, dia kenape. Katoda negatif, anoda positif itu adalah sel elektrolisis. Jangan sampai kebalik. Ini muncul 2 soal untuk pilihan ganda dan 1 soal untuk esai. Dan yang tadi kita diskusikan reaksi korosi hanya muncul 1 soal untuk pilihan ganda dan 1 soal untuk esai. Seperti itu. Nah, jadi 15 soal ya, 15 soal. Hidrogen sampai selenium 2 soal, golongan 3A dan 8A 3 soal, sudah 5. Metaloid 2 soal. 3 soal juga karena ada 7 unsur. 2, 3, 3 sudah 8. Reaksi redoks ada 2 soal, 10. Sel galvani dan elektrolisis ada Ibu munculkan 3 soal, bukan 2 ya tadi Ibu bilang ya. Ada 3 soal, makanya sudah totalnya ada 13 dan korosi sebanyak 2 soal. Jadi total ada 15 soal untuk pilihan ganda. Adapun untuk esainya ada 5 soal. Soal kelima terkait reaksi korosi. Soal keempat terkait soal 3 dan 4 terkait sel galvani dan 1 sel elektrolisis, jadi masing-masing 1. Dan soal yang kedua terkait reaksi redoks dan yang soal pertama adalah terkait sifat unsur dari non-logam. Jadi metaloid tidak Ibu munculkan di soal esai. Seperti itu. Oke, Bu rasa cukup untuk pertemuan ke-15 hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu Ibu juga berharap tadi terkait reviewnya kalian baca-baca lagi materi-materi yang ada. Karena Ibu jamin bahwa soal yang muncul tidak keluar dari yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Tentu harapan Ibu nilai kalian bisa maksimal. Dan Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang ada dalam video ini bisa bermanfaat bagi Ibu juga dan tentunya bagi kalian. Dan silahkan disebarkan jika memang ada nilai yang ingin kalian sebarkan kepada orang lain. Karena sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.